Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, bapak ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan pujian dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang begitu banyak pada kita. Nikmatul Islam, iman, ihsan, sehat, waktu luang, dan seluruh nikmat yang ada pada kita. Yang begitu banyak ini. Masya Allah. Kita masih bisa minum, makan tanpa ada pantangan dan yang lainnya. Dan ada yang diminum, ada yang dimakan. Itu adalah nikmat dari Allah semuanya. Maka itu barakallahu fiik, syukuri nikmat-nikmat tersebut. Dengan menetapkan dari hati kita bahwasanya itu semuanya dari Allah. Dengan mengucapkan tahmid, alhamdulillah. Dengan memanfaatkan nikmat tadi untuk beribadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ketaatan yang paling tinggi adalah menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, salawat dan salam mari kita panjatkan kepada Nabi Agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, para ulama, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan membaca sebuah buku yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Sebuah buku yang Masya Allah memiliki manfaat yang luar biasa, diterima oleh kaum muslimin, yang menunjukkan betapa dalamnya ilmu beliau dan insya Allah tanda sebagai ikhlasnya beliau dalam menulis dan ingin menyebarkan kebaikan bagi umat Islam. Nah, semoga Allah senantiasa merahmatinya, melapangkan kuburnya, dan mengampuni dosa-dosanya. Allahumma amin. Kita melanjutkan pada bab yaitu al-yakin wa tawakkul, yakin dan tawakal, sampai pada hadis yang ke-7 dari bab ini, atau hadis yang ke-80 dari awal bab, dari awal kitab. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridainya, an Abi Umarata Al-Bara ibni Azib, dari sahabat yang mulia yaitu Abu Umarah, namanya adalah Bara ibni Azib, bapaknya namanya Azib radhiyallahu taala anhuma, dan keduanya adalah muslim. Alhamdulillah, semoga Allah SWT meridai keduanya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya fulan, wahai fulan, idza awaita ila firashika, kalau engkau hendak mendatangi kamar tidurmu, mendatangi ranjangmu, kalau engkau hendak tidur, beristirahat, fakul, maka ucapkanlah doa ini, Allahumma, ya Allah,
aslamtu nafsi ilaik, aku serahkan jiwaku ini kepada engkau. Wa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan seluruh urusanku padamu. Wa alja'tu dhuhri ilaik, dan aku sandarkan punggungku hanya kepadamu. Rahbatan wa rahbatan ilaik, karena berharap, karena takut hanya kepadamu. La malja'a wa la manja'a minka illa ilaik, tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat menyelamatkan diri dari azabmu kecuali hanya kembali kepadamu. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta, aku beriman dengan kitabmu yang telah engkau turunkan. Wa nabiyyikal ladzi arsalta, dan aku beriman kepada nabimu yang telah engkau utus. Fa innaka in mitta min lailatika mitta 'alal fitrati, kalau kamu membaca doa ini kemudian engkau meninggal dalam malammu itu, kamu mati di atas fitrah, itu mati di atas iman, di atas Islam. Wa in asbahta khairan, kalau kamu besok pagi masih hidup dan bangun, asbahta khairan, engkau akan menjumpai pagi dalam keadaan yang begitu baik. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin fi sahihaini, dan dalam riwayat yang lain dalam sahihaini juga, dalam Bukhari dan Muslim juga, anil Bara qala, dari sahabat Bara, ya sama ini, dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ataita majja'aka, kalau engkau mau mendatangi tempat pembaringanmu, tempat tidurmu, fatawadda'a wudu'aka lis-sholati, maka wudulah dengan wudumu seperti wudu engkau akan salat. Summa taja' ala shiqqikal ayman, kemudian berbaringlah dengan miring ke arah kanan. Waqul, kemudian berdoalah, wa dzakara nahwahu, kemudian menyebutkan doa tadi. Summa qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waj'alhunna akhira ma taqul, dan jadikanlah doa tadi adalah ucapan terakhir yang engkau ucapkan sebelum engkau tidur, maksudnya. Rawahul Bukhari wa Muslim, dia dikatakan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Barakallahu fikum. Jadi dalam hadis ini akan diajarkan ada hal tentang tawakul, yaitu tawakal kemarin, yaitu menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengambil sebab, ya kan? Nah, sampai pun dalam kita mau tidur, barakallahu fikum, itu kita disunahkan, diperintahkan untuk membaca doa yang ada kaitannya dengan tawakal. Masya Allah. Nanti kita akan. Nah, dalam mau tidur itu kita punya adab-adab, Masya Allah. Jadi sering saya sampaikan, ya Allah, kalau seandainya kaum muslimin itu betul-betul tahu syariatnya dan mau mengamalkannya, itu betul-betul syariat yang mengajarkan seluruh aspek kehidupan. Tidak ada aspek kehidupan kecuali Allah SWT menyariatkannya dalam bentuk yang paling sempurna dan paling membawakan kebaikan dan menolak kemudaratan. Contohnya ini, orang muslim itu mau tidur itu ada adab-adabnya, ada etikanya. Masya Allah.
beberapa etika atau adab tatkala mau tidur. Yang pertama kita berwudu. Masya Allah. Dengan berwudu, selain itu adalah apa? Bentuk peribadatan, kita bersih. Ya tidak? Karena tidur itu cukup lama loh, 8 jam. Coba kalau wudu coba. Wudu kan sumber-sumber yang akan menyentuh sesuatu, itu dicuci semua. Ya kan? Yang biasa untuk memegang kan tangan. Yang biasa untuk menginjak adalah kaki. Kemudian wajah, itu kan bagian-bagian yang terbuka biasanya kan. Itu dicuci semua. Masya Allah. Bagaimana orang muslim gak sehat kalau seperti ini? Iya kan? Kemudian disunahkan untuk bersiwak. Disunahkan apa? Untuk bersiwak. Berwudu, kemudian bersiwak. Kemudian apa? Mendatangi tempat tidurnya, kemudian disebrak. Disebrak itu apa? Dikebut. Dikebut apa? Digibagna. Apa itu? Bahasa Indonesia apa bahasa Indonesia? Digibaskan gitu ya. Kambing domba gibas nanti. Seperti itu. Jadi disebrak kan, disebrak. Subhanallah. Habis itu apa? Kita naik ke peraduan kita, ke ranjang kita. Kemudian kita apa? Tadi dengan meletakkan badan tubuh yang bagian kanan. Dan itu terbaik. Kenapa? Karena jantung itu ada di sebelah mana? Kiri. Sehingga jantungnya nggak ketindihan. Ya, dia tetap nyaman dalam berdetak. Dan sepakat ahli kesehatan bahwasanya tidur paling baik adalah miring ke arah kanan. Itu tidur paling baik. Seperti itu. Ternyata sudah diajarkan. Kita kaum muslimin tahu itu baik atau enggak baik, enggak ada masalah. Yang penting sunnah. Dan pasti kalau sunnah mau ditinjau dari segala apapun aspek, pasti baik. Itu yang keempat. Yaitu tidur ada apa? Mau tidur. Yang keempat adalah apa? Di atas bagian tubuh yang kanan. Pertama apa tadi? Berwudu. Kemudian apa kedua? Bersiwak atau gosok gigi. Yang ketiga, membersihkan atau mengibaskan tempat tidur. Yang keempat, berbaring di atas anggota tubuh yang kanan. Kemudian apa? Berzikir. Zikirnya salah satunya adalah Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Jadi genap 100. Itu yang kelima. Kemudian apa? Membaca Qul huwallahu ahad 3 kali. Membaca Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Membaca Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Kemudian apa? Membaca ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Kemudian apa? Membaca doa ini, Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Dan yang seterusnya yang akan kita bahas ini itu yang diakhirkan seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Nah, kita baca hadis ini. Itu beberapa adab ya, Masya Allah. Itu adab mau tidur aja segitu sempurnanya coba. Masya Allah. Sempurna agama kita itu. Islam itu Masya Allah. Dari Abu Umarah, kunyahnya Abu Umarah. Kunyah itu adalah panggilan yang biasanya diawali dengan Abu atau Ummu. Artinya bapak atau ibu. Abu Umarah berarti maksudnya adalah bapaknya Umarah. Namanya adalah Bara' Ibni Azib, bapaknya adalah Azib. Dan kita tegaskan lagi, kita ulang lagi bahwasanya ini seorang muslim yang membedakan dengan orang lain itu sangat jelas nasabnya. Nasabnya itu begitu jelas. Dia anaknya siapa, bapaknya siapa, eyangnya siapa, buyutnya siapa, canggahnya siapa, itu jelas. Sehingga tatkala jelas nasab itu mempermudah untuk apa? Menentukan hak dan kewajiban. Oke, bapaknya kaya berarti sing tanggung jawab bapaknya, enggak ada apa-apa.
Ya anaknya kasih, kan seperti itu kan. Atau bapaknya sudah tua, ini kan punya anak namanya itu, berarti ini harus tanggung jawabnya anaknya. Seperti itu. Dan banyak hal lagi. Seperti itu. Beda dengan naudzubillah orang-orang kafir. Yang apa? Mereka mempunyai anak itu dari hubungan yang tidak jelas. Yang mana satu wanita bisa jadi berhubungan lebih dari 3 orang laki-laki. Naudzubillah. Sehingga anaknya tidak jelas. Kalau anaknya tidak jelas, nanti apa? Tanggung jawab terhadap anaknya, terhadap istrinya tadi siapa? Ya kan? Sehingga terjadilah keterlantaran. Islam agama yang sempurna, maka dalam masalah berkeluarga, dalam masalah menciptakan generasi itu sudah diatur. Masya Allah. Itu kembali itu. Dalam tadi mau tidur sudah ada aturannya dan aturannya baik sekali. Mau meneruskan keturunan ada aturannya yang aturannya sangat jelas. Seperti itu. Barakallahu fiik. Qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya fulan, wahai fulan, kalau engkau mau mendatangi tempat tidurmu, maka berdoalah Allahumma aslamtu nafsi ilaik." Ini Masya Allah ya. Jadi Bapak, Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Islam itu adalah agama yang seluruh aspek kita hidup itu karena Allah. Tidak ada satu nafas yang kita hembuskan atau satu kedipan mata atau apapun perbuatan yang semestinya adalah itu bernilai ibadah, harusnya itu. Kapan? Kalau kita selalu meniatkannya untuk ibadah, kalau kita selalu berzikir ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai pun kita mau tidur. Kita apa? Berdoa, berzikir, membaca wirid. Salah satunya adalah doa ini, Allahumma, ya Allah. Nah itu, seorang hamba tidak ada setiap keadaan seorang hamba kecuali harus Allah Subhanahu wa taala yang kita tuju. Apapun itu. Kita duduk di sini, duduk untuk mengkaji bersama, hadirkan niat karena Allah Subhanahu wa taala semata, bukan karena apapun. Bukan karena lah daripada lah ngomong jagung ya kurang apik ya itu bagus, tapi itu nggak akan berpahala kalau nggak diniatkan karena Allah. Jadi betul-betul niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pun mau tidur, Allahumma aslamtu nafsi ilaik, ya Allah aku serahkan jiwaku ini padamu. Masya Allah. Kenapa? Karena kita mau tidur itu kan seolah-olah mati sebenarnya. Karena kalau sudah tidur kita nggak tahu gitu kan, nggak tahu apa-apa sudah. Makanya apa? Sebelum kita mati sementara tadi dan bisa jadi mati selamanya, iya kan? Kita nggak tahu kan, sampai nggak bisa bangun kan bisa juga. Maka apa? Seorang muslim khawatir dengan dirinya, jiwanya mau kemana, dia tegaskan dalam doanya, Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku serahkan jiwaku ini padamu. Masya Allah itu. Luar biasa itu. Itulah seorang muslim. Tidak ada kehidupan kecuali selalu Allah yang menjadi tujuannya. Selalu Allah diingat. Ya karena kita diciptakan oleh Allah. Ya karena kita dikasih rezeki oleh Allah. Ya karena kita diperintahkan untuk beribadah dan menyebut Allah SWT dalam setiap hidup kita itu. Masya Allah. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku hadapkan wajahku ini kepada Engkau.
Jadi kita menghadap kemanapun, kita pergi kemanapun, kita mengarah kemanapun, di sini ada isyarat, sampai pun kita mau tidur, kita itu menghadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengarahkan langkah kita, tidur kita, apapun itu ke arahnya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ke arah di mana Allah Subhanahu wa taala meridhoi hal tersebut. Jadi kalau mau tidur, semoga tidur saya itu tidur yang Engkau ridhoi ya Allah. Kalau saya mau bekerja, semoga kerja saya itu kerja yang Engkau ridhoi ya Allah. Kalau saya mau mengaji, semoga mengaji yang Engkau ridhoi ya Allah. Kalau saya mau berdakwah, semoga berdakwah yang Engkau ridhoi ya Allah. Kalau saya mau bermain, semoga dalam permainan yang masih Engkau ridhoi ya Allah. Dan begitu seterusnya. Orang kalau sudah hatinya selalu terikat seperti itu, sehingga apa? Dia akan selalu ingat dengan rambu-rambu. Tapi kalau hatinya tidak digantungkan dengan seperti itu, ya orang kena. Begitu. Mahal, yang penting akeh. Orang peduli, ya kan? Apakah itu riba? Apakah itu dusta? Apakah itu korupsi? Apakah itu apa? Yang penting oleh akeh. Na'udzubillah. Tapi kalau orang yang tujuannya adalah Allah, maka tatkala dia bekerja, maka dia karena ingat pada Allah, dia tidak akan mungkin bekerja kecuali pada pekerjaan yang halal. Karena dia dalam bekerja mengingat Allah, tatkala Allah memanggilnya untuk sholat, ya ngaso sedela. Tapi kalau dia kerjanya demi uang, maka dia akan menghalalkan semua cara, yang penting dapat apa? Uang. Kalau dia kerjanya demi uang, kurungu adzan, ya isi tetap baik kerja. Iya kan? Seperti itu. Barakallahu. Itu. Wajjahtu wajhi ilaih. Ya Allah, aku hadapkan wajahku ini hanya kepada Engkau ya Allah. Jadi itu. Kita selalu menghadapkan wajah kita. Dalam setiap keadaan kita itu mencari keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa fawwadtu amri ilaih. Dan aku serahkan seluruh urusanku pada Engkau ya Allah. Masya Allah. Ini kan tawakal, ya kan? Menyandarkan, menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengambil sebab. Kenapa? Kita sudah berulang-ulang. Karena kita lemah. Kita tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Kita tidak bisa beribadah. Kita tidak bisa apapun kecuali atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala semata. Makanya kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Serahkan ya ikhwan. Kalau kita menyandarkan, menyerahkan urusan kita kepada kecerdasan kita, kepada kekuatan kita, kepada kolega kita, teman kita, keluarga kita, saudara kita, relasi kita, apapun itu, ingat, mereka semua adalah manusia. Manusia itu adalah lemah. Manusia itu adalah apa? Bakhil. Makanya ikhwan barakallahu fikum, kalau mau tidur baca doa ini. Wa fawwadtu amri ilaih. Diresapi coba. Masukkan dalam akal kita, dicerna baik-baik. Kemudian apa? Masukkan kepada qalbu kita. Dengan penuh ketenangan. Dengan penuh penghayatan. Wa fawwadtu amri ilaih. Ya Allah, aku serahkan seluruh urusanku padamu. Gak sanggup kalau Engkau tidak menolongku. Seperti itu. Urusan ekonomi kita serahkan kepada Allah. Urusan keluarga kita serahkan kepada Allah. Urusan kesehatan kita serahkan kepada Allah. Urusan dakwah kita serahkan pada Allah. Semua urusan kita serahkan pada Allah. Sehingga apa? Kita tidur dalam keadaan nyenyak, enak, ya tidak?
Coba berapa banyak orang yang tidur itu, makanya tidurnya itu enggak apa, tidur itu kalau zaman sekarang itu ada tidur yang apa namanya ya? Tidur yang apa? Yang top itulah itu apalah istilahnya itu. Nah, apa? Yang bermanfaat, yang pulas atau yang apa ya? Yang berkualitas lah tidurnya. Jadi sekarang itu orang tidur aja sampai apa? Lindur. Iya kan? Aduh aja. Pokoknya tolonglah pola tertunda seminggu maning seperti itu. Karena apa? Karena dia tidak menyerahkan urusannya pada Allah sehingga apa? Urusannya itu sampai dibawa tidur. Sampai ngelindur. Duber apa? Nempang. Tanggal rolikur dong apa? Setor seperti itu kan. Astagfirullah. Dan kita sering, ya kan? Kita bermimpi buruk atau apa? Lindur atau apa? Kenapa? Karena urusan kita itu tidak diserahkan kepada Allah. Sehingga istirahat saja kita sampai masih dibebani dengan urusan kita. Iya tidak? Jadi itu realita kan? Wayang ngaso, pe ora teh ngaso. Kenapa? Karena kita tidak tahfidu umurina ila Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak menyerahkan urusan-urusan kita kepada Allah. Seperti itu. Barakallahu. Makanya baca doa ini. Wa fawwadtu amri ilaih. Ya Allah, aku serahkan ya Allah. Aku serahkan seluruh urusanku pada Engkau ya Allah. Sudah. Gue turunnya lali insyaallah. Seperti itu. Nah itu ya. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, saya itu kalau tidur aja nggak nyenyak. Ya iya, menurut itu zikir. Iya kan? Kalau pun zikir nggak tahu maknanya, iya kan? Gadil diresapi. Ya kayak ngeromit gitu kan? Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Kemudian apa tadi? Wajjahtu wajhi ilaik, wafadtu amri ilaik. Dan yang lainnya seperti itu cuma apa? Rapalan yang tidak kita pernah menghayati. Doa itu dihayati. Seperti itu. Dan kita beryakini seperti itu. Jadi itu. Wa fawwadtu amri ilaik. Dan aku serahkan seluruh urusan kepada Engkau ya Allah. Udah, plong, udah. Akhirnya tidurnya apa? Nyenyak. Karena tidurnya nyenyak, bangunnya sehat, seger. Bisa beraktivitas kembali, bisa beribadah kembali. Barakallahu. Wa alja'tu dhahri ilaik. Dan aku sandarkan punggungku ini pada Engkau ya Allah. Punggung satu kita ini. Itu pun lemah dari tulang punggung yang berupa susunan tulang itu. Ditekuk remuk gitu. Kalau kita mau gunakan tulang punggung kita untuk memikul urusan kita tanpa bersandar kepada sesuatu, remuk sudah. Iya tidak? Ngurusi bojo sing rewel banget, ngurusi anak pitu sing gelap-gelap, urung maning apa pahal, urung kia dan itu wah urusannya sangat rumit, sangat banyak. Kalau kita pikul itu di atas punggung kita, makanya kadang kan ngasih boyoknya mangkrang, ginjalnya mumet, karena apa? Mikul beban yang sangat banyak yang dia tidak sandarkan kepada zat yang maha kuat, maha perkasa. Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Makanya baca doa ini. Wa alja'tu dhahri ilaik. Dan aku sandarkan ya Allah punggungku ini ya Allah. Punggungku terlalu kecil ya Allah untuk memikul beban kehidupan yang sangat besar. Makanya aku sandarkan itu semuanya kepada Engkau ya Allah. Kita nggak bisa, kita nggak la haula wala quwata illa billah. Karena tidak ada daya, tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Barakallahu. Nih, Masya Allah itu kan doa yang sangat agung. Nah, rahbatan wa rahbatan ilaih. Karena berharap, karena takut kepada Engkau ya Allah. Kita berharap
Kita menyandarkan punggung kita kepada Engkau ya Allah. Karena saya berharap agar Engkau memberi pertolongan kepada kami. Kita serahkan urusanku kepada Engkau ya Allah. Karena kami percaya hanya Engkau yang bisa menanggung urusan kami. Kami hadapkan wajahku kepada Engkau ya Allah. Karena hanya Engkau lah tujuan kami. Kami serahkan jiwaku kepada Engkau ya Allah. Karena memang Engkau yang memilikinya. Kita berharap itu. Warahbatan. Dan karena kita takut. Takut kepada Engkau ya Allah. Takut kepada permasalahan yang sangat banyak ini ya Allah. Jangan-jangan saya nggak mampu. Jangan-jangan ya memang nggak mungkin mampu kalau kita nggak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. La malja'a wa la manja minka illa ilaihi. Tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri dari murkamu kecuali kembali kepadamu. Itu. Jadi tidak ada tempat berlindung. Kita nggak punya tempat berlindung. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita kecuali justru kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah, nggak ada pilihan lain. Karena dimanapun kita berada, di situ adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para orang kafir, para pelaku maksiat, kalian mau kemana? Dimanapun kalian berada, di situ adalah kekuasaan Allah. Ya kalau kita sama manusia, sama pemerintah misalnya, kabur dari Banyumas kabur ke Jogja, mungkin bisa selamat, ya kan? Tapi kalau Allah, emang Banyumas punya siapa? Allah. Jogja punya siapa? Allah. Ya udah lebih jauh lagi, maring Meksiko seperti itu. Meksiko yang gue siapa? Gusti Allah, ya kan? Mati sisan, rampung urusannya. Orang rampung. Akhirat juga punya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah rampungnya. Tidak ada malja, tidak ada tempat berlindung. Wala manja, tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri dari engkau kecuali satu, ya sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta ampun, taubat, mendekat dengan beribadah dan yang lainnya. Itu nggak bisa kita mau lari kemana, gitu kan? Masya Allah. Gitu. Nah, amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Aku beriman, menegaskan. Dan itu kan namanya iman itu harus diperbaharui terus. Rukun iman ada 6, ya kan? Iman kepada Allah, kepada kitab, kepada Rasul, ya kan? Pada hari akhir. Selalu kita apa? Ucapkan. Makanya di sini diucapkan, amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Sungguh aku beriman kepada kitabmu ya Allah, Al-Quran yang telah engkau turunkan. Sehingga kalau kita mengucapkan itu dengan penuh kesadaran, mengucapkan itu dengan penuh penghayatan, akhirnya mikir, oh iya ya, kitab itu suruh diimani, Al-Quran itu suruh diimani. Kalau diimani berarti harus diamalkan isinya. Gak mungkin kita bisa mengamalkannya kalau kita tidak membacanya. Gak mungkin kita bisa paham apa yang kita baca kalau nggak kita mengkaji tafsirnya. Beriman kepada kitab itu bukan berarti amantu bi kitabikal ladzi anzalta ya Allah. Enggak. Beriman kepada kitab itu apa? Menjalankan apa-apa yang ada dalam hukum Al-Quran tersebut. Dan kita tidak bisa mengetahui hukum itu kecuali kalau kita membacanya. Dan kita tidak akan pernah memahaminya kalau kita tidak membaca tafsirnya. Berarti apa? Kita ya harus membaca, kita harus memahami. Itu baru namanya apa? Beriman dengan kitab, dengan Al-Quran. Bukan cuma lafaz. Rukune iman. Cacai 6. Sepisan ngasul. Pintu-pintu lebih mau 6. Tidak. Beriman ya dengan mengamalkannya, dengan penuh keyakinan. Seperti itu. Nah kita ucapkan. Kalau kita mengucapkan kan akhirnya eling, ya kan? Nah, wa nabiyyikal ladzi arsalta, dan aku beriman kepada nabimu yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah engkau utus.
Sehingga kita eling lagi, oh iya, kita beriman kepada Nabi. Beriman kepada Nabi itu untuknya apa? Itu kita mentaatinya. Membenarkan apa yang beliau ucapkan. Seperti itu. Menjadikan beliau suri tolak. Kalau tiap mau tidur kita mengucapkan ini dan kita meresapinya, itu kita akan selalu berusaha untuk apa? Mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Barakallahu. Dan itu perlu diulang-ulang agar kita tidak lupa, agar keyakinan itu semakin kokoh. Seperti itu. Barakallahu. Sehingga kita selalu sadar, oh iya ya, saya tadi sudah mengatakan saya beriman kepada nabimu yang telah engkau utus. Berarti beriman kepada nabi yang mengikuti sunnahnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya terpatri terus seperti itu. Barakallahu. Sehingga apa? Kita menjadi apa? Berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'innaka in mitta min lailatika mitta 'alal fitrah. Maka kalau engkau meninggal pada malammu itu, maka kamu mati dalam keadaan fitrah. Dalam keadaan iman. Dalam keadaan Islam. Seperti itu. Karena kita tahu, ini berarti ada isyarat kan? Bisa jadi kita tidur nanti adalah tidur untuk yang terakhir. Tanpa kita dibangunkan. Tanpa kita bisa bangun lagi. Dan itu sangat mungkin. Siapa yang menjamin kita untuk masih bisa hidup sampai besok? Makanya manfaatkan itu. Manfaatkan dan baca doa ini. Kenapa? Kalau orang membaca doa ini, kata Rasulullah SAW, wa in mitta min lailatika mitta 'alal fitrati. Kalau engkau mati malammu ini yang telah engkau mengucapkan doa ini, maka engkau apa? Meninggal di atas fitrah. Barakallahu. Wa in asbahta khairan. Dan kalau engkau masih hidup dan menjumpai esok pagi, maka pasti esok pagi engkau akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Nah, jadi usi nafsi wa iyyakum untuk jangan melupakan doa ini. Kita menghafalkannya bareng-bareng ya. Sebelum kita tutup. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Wa wajjahtu wajhi ilaik. Wa wajjahtu wajhi ilaik. Wa wajjahtu wajhi ilaik. Wa fawwadtu amri ilaik. Wa fawwadtu amri ilaik. Wa fawwadtu amri ilaik. Wa fawwadtu amri ilaik. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Wa wajjahtu wajhi ilaik. Wa fawwadtu amri ilaik. Wa alja'tu
dhahri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik rahbatan wa rahbatan ilaik rahbatan wa rahbatan ilaik rahbatan wa rahbatan ilaik Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik la malja'a wa la manja la malja'a wa la manja la malja'a wa la manja minka illa ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabikal ladzi anzalta amantu bi kitabikal ladzi anzalta amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa nabiyyikal ladzi arsalta wa nabiyyikal ladzi arsalta wa nabiyyikal ladzi arsalta wa nabiyyikal ladzi arsalta Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabikal ladzi anzalta
wa nabiyyikal ladzi arsalta. Nah, barakallahu fiik. Semoga bisa diamalkan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk selalu bermujahadah, bersungguh-sungguh mempelajari agamanya yang mulia ini, mempelajari petunjuknya yang menyelamatkan ini, sehingga kita selamat dunia dan akhirat kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.